Baik, silakan saksi. Pak Cepi yang mana? Oh, Bapak. Pak Indra? Pak Totok? Ya, baik. Saksi kami ingatkan kembali ya. Tadi saudara sudah diambil sumpah ya. Jadi konsekuensinya adalah saudara memberikan keterangan di sini apa yang memang saudara alami, lihat dan dengar sendiri. Ya. Tentu dengan saudara bertiga bisa saja ada perbedaan ya. Karena mempunyai sudut pandang juga yang berbeda-beda ya. Untuk itu akan ditanyakan kembali mungkin hal-hal yang sudah pernah saudara berikan juga keterangan di penyidik. Dan mungkin akan berkembang juga ya. Terhadap pertanyaan lebih ke pendapat, saudara tidak perlu jawab ya. Karena saksi hanya menerangkan hal-hal yang saudara alami sendiri. Demikian ya. Untuk saksi 3 orang dari penuntut umum berapa waktu akan digunakan? 1 jam lebih dikit. Sedikitnya berapa ini lewatnya? 1 jam 15 menit. Bentar lagi. Ini setengah 9 ya. Setengah 10 ya. Oke, 1 jam Ya, 15 menit ya. Yang mulia. Ya. Baik, silakan. Mohon izin yang mulia, sebelum dimulai, kami mohon yang mulia untuk mengingatkan bahwa saksi-saksi ini menerangkan keterangan tidak hanya mengacu kepada BAP, Iya. tapi harus dengan fakta yang sebenarnya, karena yang akan didengar adalah keterangan di persidangan. Cukup. Karena selama ini selalu kita mengacu ke BAP. Ya, tadi sudah kami sampaikan hal-hal yang akan ditanyakan nanti mungkin menyangkut dengan hal-hal yang sudah pernah saksi terangkan di BAP dan juga mungkin akan berkembang kan seperti itu. Berkembang nanti pada saat pertanyaan-pertanyaan ya. Demikian ya, tentu dengan mengingat tupoksi masing-masing. Ya, bisa saja saksi tidak tahu juga kan. Kalau memang tidak tahu ya jangan diterangkan, nanti malah salah ya. Silakan penuntut umum digunakan waktunya. Terima kasih yang mulia. Pak Gogot, saksi saudara sebagai Kepala Badan Litbang 2015-2020 ya. Sorry, udah malam nih. Pak Toto, wah. Mic-nya. Ya, ini. Mic. Karena pikiran saya 60 menit dikasih waktu. Pak Toto, 2015-2020 Kepala Badan Litbang. Tanggung jawab siapa Pak kalau ini? Ke Menteri kah? Eselon berapa ini? Eselon 1, Pak. Eselon 1. Tanggung jawabnya ke siapa? Kepada Pak Menteri. Pak Menteri. Jadi saudara menjawab zamannya Pak Muhajir dan zamannya Pak Nadiem. Menterinya. Zaman Pak Anies. Hah? Oh, Pak Anies, dari zaman Pak Anies, Pak Muhajir, Pak Menteri. Nadiem. Ya. Pak Nadiem. Ya. 3 menteri ya. Iya. Tapi saudara sempat di PLT kan dulu di November 20 sampai dengan April 2001 oleh zamannya Pak Nadiem, benar ya? Ya betul Pak. Betul. 2 kali periode. Alasan PLT kenapa? Udah mau pensiun atau apa? Iya, waktu itu belum ada pengganti yang Belum ada definitif. pengganti. Ya. Baik. Saya langsung Pak Toto, di sini tugas saudara itu menyusun kebijakan teknis ya, pengembangan kurikulum, pengembangan pendidikan. Saya tanya pada saudara, terkait dengan ada namanya pengembangan pendidikan ujian nasional berbasis kompetensi. Oke, itu ya. Betul. Itu zaman sebelum Pak Nadiem sebagai menteri. UNBK, disingkat UNBK dulu. Ya, UNBK. Itu dimulai masif itu tahun 2015 Pak. 2015 ya, sebelum Pak Nadiem sebagai menteri ya. Ya. Oke, lalu kebijakan itu diganti ada disebut namanya AKM. Atau di sini kalau saudara sebutkan di sini disebut ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, benar? Ya. Oke. Pertanyaan saya pada saudara, ANBK AKM ini dicetuskan di zamannya Pak Nadiem menterinya, benar? Enggak, boleh saya jelaskan? Ya benar, kalau Benar, ANBK ya. zaman Pak Ya. Nadiem. Nanti jelaskan kalau saya panjang. Oke. Sampai di sini saudara sempat menyebutkan terkait dengan asesmen nasional ini sempat dikeluarkan peraturan-peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi, salah satunya adalah Permendikbudristek 17 tahun 2021 tentang asesmen nasional, benar ya? Terus ada peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum tahun 2021, benar ya? Betul. Benar. Nah, kalau saya lihat dari keterangan saudara ini, AKM atau ANBK ini
Kalau kita lihat dari komputer file atau menggunakan sistem operasinya, semua bisa digunakan Pak ya? Bisa. Bisa. Karena di sini sudah jelaskan Windows 7 minimum, Linux, Chrome OS, Mac OS, dan Raspberry. Untuk model daring online maupun semi online. Semua bisa digunakan, benar ya? Bisa. Oke. Nah, lalu ya kan, saudara juga menjelaskan, saya tanya, apakah ketika ada kebijakan menggunakan single platform operating ya, yaitu Chrome, itu saudara mendapatkan hal itu dari hasil rapat Zoom meeting yang saudara hadiri? Benar nggak? Boleh saya jelaskan. Jadi kenapa kami menggunakan semua operating system, ada 5, mulai dari Linux, Ya. Mac OS untuk Apple, kemudian Windows, Raspberry, dan belakangan Chromebook. Ya. Itu berdasarkan survei. Berdasarkan survei. Ya, Siapa jadi- yang survei? Survei kami setiap tahun sebelum melakukan UNBK dulu dan sampai sekarang itu selalu menanyakan apa komputer yang dimiliki oleh sekolah. Apa komputer Ya, sekolah? apa sistem apa Sistem yang apa? digunakan? Itu yang dipakai semua. Ya, itu kita gunakan kalau nggak salah Verval TIK, Oke. verifikasi dan validasi TIK. Apakah itu juga bagian dari kalau kita bicara digitalisasi pendidikan? Maksudnya itu bagian dari misalnya sistem operating kayak Windows, kayak Chrome, kayak ini yang di sekolah-sekolah yang hasil survei itu bagian dari memberikan itu digitalisasi pendidikan atau bukan? itu bagian dari prosedur sebelum kami melakukan UNBK. Oh, sebelum UNBK. Idenya supaya apapun komputer yang dimiliki oleh sekolah itu bisa digunakan. Oke, apapun sistemnya bisa digunakan untuk UNBK. Kalau tujuan UNBK sendiri untuk apa, Pak? Kalau UNBK dulu untuk mengetes hasil capaian belajar anak-anak. Oh, jadi Untuk biar beberapa bisa mata tahu pelajaran. mutu anak nih seperti apa ya, Iya, IQ-nya berapa, ya benar gitu kan? Ujiannya dia lulus atau enggak, pinter apa enggak gitu kan? sebelumnya UNBK digunakan untuk kelulusan siswa. Iya. Tetapi mulai tahun 2016 tidak lagi digunakan untuk kelulusan. Iya. Tetapi diberikan sertifikat namanya ya, tapi untuk melihat kompetensi anak. kompetensi dalam bidang mata pelajaran. Dan itu juga digunakan untuk proses belajar mengajar. Betul. Baik. Dulu pernah juga pengadaan ini menggunakan pengadaan komputer, Pak. Lab komputer, misalnya PC, apa gitu. Bukan laptop gitu. Jadi kalau zaman saya sekolah dulu yang Iya. ada apanya itu, kerangkanya itu, PC itu. Gitu. Iya, kalau kami urusan UNBK tidak mengadakan komputer, Pak. Tidak? Tidak mengadakan komputer. Balitbank tidak pernah mengadakan komputer untuk Tidak menyediakan komputer. tidak. Jadi yang disediakan apa? Kita sediakan soalnya sama sistem yang bisa Oh, mengakses soalnya soal. dan sistemnya. Iya. Nah, sistem itu digunakan pakai apa? Sistem itu namanya Exambro. Ya, Itu maksudnya itu dia digunakan pakai alat komputer kah, atau menggunakan laptop, atau menggunakan tablet, atau menggunakan apa gitu? itu bisa apa saja. Apa Bisa saja? desktop Oh, bisa, gitu laptop ya. bisa. Oke. Tadi saudara nggak jawab pertanyaan saya. Apakah ketika dirubahnya menjadi satu sistem operating namanya Chrome, itu dari saudara mengikuti kegiatan Zoom meeting? Benar tidak? Saya mengikuti 2 atau 3 kali. 3 kali. Coba ceritakan. Yang pertama kapan? Yang pertama tanggal 22 April. 22 April. Ya. Oke. Ya, Yang hadir di situ saudara PLT Dirjen Padasmen Fiona gitu. ya, Pak Asbi, Bu Sri, Pak Mul, ya betul seperti di Pak dalam Nino. BAP. Itu apa hasilnya dari situ? Semua juga saya ceritakan di BAP, di antaranya membahas tentang rencana AKM. Sebentar, mohon maaf Pak, saya juga Gini aja, apakah pada saat Zoom tanggal 22 itu ada dihadiri oleh saudara Ibam dan Fiona
yang menyampaikan bahwasanya ya kan kemungkinan tidak bisa digunakan ya kan Chrome OS ini menjalankan aplikasi yang sudah existing dengan Windows seperti itu. Oleh tim saudara Ibam bahwa kita tidak lagi fokus ke aplikasi sebelumnya, ke depan kita fokus ke lain, one single digital platform yang bisa maksimal dengan menggunakan Chromebook. Iya, keberatan yang mulia, langsung dalam pertanyaan aja, tidak bisa Oh gitu. disimpulkan. Oke. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Ya, dalam rapat itu memang dibahas tentang penggunaan Chromebook. Tentang penggunaan Chromebook, lalu isu yang menjadi diskusi ketika itu salah satunya adalah tentang komunitas Diskusi tentang Chromebook. Musang buku, santai. Ya. Lalu di Lihat situ, lihat yang mulia ya, jangan lihat saya. Ah. Salah satu diskusinya adalah mempertanyakan apakah Chromebook yang direncanakan dipakai itu kompatibel atau tidak dengan Kompatibel Windows, atau tidak dengan Windows? ya mengingat banyak aplikasi-aplikasi yang selama ini sudah berlaku di sekolah, di antaranya dibuat oleh guru secara mandiri gitu di bawah Windows, termasuk kalau nggak salah di sistem Dapodik, saya kurang paham juga. Terus siapa yang menyampaikan pada saat di rapat tersebut terhadap diskusi itu? Yang menyampaikan ini Ya, di antaranya adalah Pak Amit. datanya Pak Amit. Ya. Nah, keberatan Pak Amit itu siapa yang jawab? Yang menjawab IBAM misalnya. Saudara Ibam. Ya, yang mengatakan bahwa Ibam bilang apa? kemungkinan tidak bisa digunakan dan itu sudah disebutkan oleh tim Saudara Ibam bahwa kita tidak lagi fokus ke aplikasi sebelumnya. Oke. Fokusnya ke depan untuk one single digital platform. Jawabannya seperti itu. Selain Ibam, ada nggak Saudari Piona menyampaikan atau menanggapi pernyataan Pak Hamid pada saat itu? Ya, seingat saya itu Mbak Piona juga menekankan perlunya one single platform. Menanggapi juga? Ya, Ada nggak Piona menyampaikan bahwasanya ini sudah disampaikan oleh Mas Menteri yang ingin buat desain ke depan tidak hanya untuk AKM dan BOS, ada tidak disampaikan ya, seperti itu? yang disampaikan. Hah? Itu yang disampaikan. Itu Piona. yang disampaikan. Oke, itu pertama ya. Ya. Terus pertemuan yang kedua, kapan Pak? Tadi katanya 3 kali bertemu. Pertemuan kedua itu tanggal 6 Mei pagi. Tanggal 6 Tanggal? Mei itu ada 2 sesi. Tanggal 6 berapa? Mei. 6 Mei. Oke, Pagi itu pertemuan dengan Pak Menteri. dan 6 Mei 6 Mei pagi pagi pertemuan dengan Pak Menteri. pertemuan dengan Pak Menteri, Iya. dengan Pak Nadiem. Ya, Pertemuannya lewat Zoom atau tatap muka? lewat Zoom. Lewat Zoom. Siapa saja yang hadir Pak di dalam Zoom itu? Yang hadir itu Pak Menteri, Nadiem Makarim, Bu Juristan, Fiona Handayani, almarhum Pak Muklis, itu Irjen, Ibam, Ibrahim Arif. Pak Hamid hadir. Pak Hamid hadir. Oke, saya Andi. tanya pada saudara. Kita ini Pak ya, saya selalu menekankan saudara jujur ya. Pada saat pertemuan 6 Mei pagi itu, apakah pertama siapa yang mengundang, terus yang kedua, apakah dalam undangan itu ada syarat-syarat tertentu supaya dalam kegiatan Zoom tersebut, misalnya Zoom itu harus rahasia dan sebagainya. Coba saudara jelaskan. Ya, itu atas undangan Pak Menteri, langsung di dalam undangan Zoom meetingnya itu. Kemudian ada catatan, saya bacakan. Bapak Ibu mohon maaf karena Mendikbud ada undangan rapat dari Presiden dan sore hari ada undangan dari Menko Perekonomian sehingga rapat ini dibagi menjadi 2 sesi. Itu yang membuat 2 sesi. Lalu berikutnya semua pikon bersama Mendikbud bersifat tertutup dan rahasia sehingga mohon ketika pikon dapat menggunakan headset atau berada di ruangan tertutup yang tidak akan didengar oleh orang lain. Oke, nah ini saudara jelaskan sifatnya tertutup. Nah Zoom sebelumnya
tertutup nggak? Rahasia nggak? Ada syarat-syarat kayak gini nggak yang saudara jelaskan di tanggal 22 April tadi? Tanggal 22 tidak. Tidak. Nah, Bukan. ada di sini saudara yakin ada terdakwa Pak Menteri? Ada. 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 Terus apa yang dibicarakan di dalam Zoom yang dihadiri Pak Menteri itu? Yang di dalam Zoom itu seingat saya IBAM menjelaskan tentang Chromebook versus Windows. Oh, jadi ada dua, Chromebook versus Windows. Iya. Itu yang dijelaskan oleh Oleh IBAM. IBAM. Ya. Oke. Iya. IBAM saja yang menjelaskan. Itu seingat saya ya, karena Oh. saya juga nggak punya itu udah 5 tahun yang lalu, 5 Iya, 6 saya tahun yang nggak lalu, apa-apa, saya seingat nggak saya tahu. itu. Kemudian dijelaskan apa plus minusnya Oke. Chromebook, plus minusnya Windows, Oke. itu diantaranya. Nah, apakah pada saat pertemuan itu ada dinamika? Artinya ada masukan, ada bantahan atau seperti apa? Tanya jawab atau apa yang disampaikan oleh Mas Ibam pada saat itu? Ketua Ibam pada saat itu ada tidak? Secara detail tidak, tapi yang saya ingat saya tidak. Tidak ada, seingat saudara. Iya. Nah, terus ada enggak closing statement dari terdakwa Menteri Nadiem ini kaitan dengan Zoom yang dipaparkan oleh Mas Ibam tersebut? Ya, di akhir rapat itu diantaranya Pak Menteri menyampaikan go ahead with Chromebook. Go ahead with, Chromebook. saya tegaskan lagi Pak, disumpah nih. Go Langit dan ahead bumi. with Chromebook. Go ahead with Itu Chromebook. seingat saya, iya. Pertemuan ketiga kapan? Itu kemudian ditindaklanjuti pada sesi sore harinya yang tanggal 6 Mei, sore harinya, tadi kan dibagi 2 sesi. Sesi pertama sudah selesai, Pak Menteri, lalu sesi kedua dilanjutkan, itu kurang lebih membahas tentang strategi penyediaan Chromebook tadi. Oke, membahas strategi tindak lanjut dari pertemuan yang Tindak pertama. lanjut dari pertemuan yang pertama. Ada pertemuan lain selain dari tanggal 6 2 kali itu? 3 kali itu saja saya ikuti pertemuan. Saya tidak mengikuti lagi. Nggak ngikutin lagi. Saya- Kenapa nggak ngikutin lagi? Nggak diajak apa udah pensiun? Ketika itu jadwal kami sangat padat, ya. Jawab sangat padat. Karena di awal-awal Pak Menteri itu di kementerian itu awal-awal itu ada agenda yang hampir semuanya itu dimulai dari Balitbank tentang AKM, tentang kurikulum Apa Pak? baru. Jadwal padatnya apa? Seperti apa? Kegiatannya apa padat? Ambil contoh apa? Ambil contoh kami harus menyiapkan ketika itu harus menyiapkan kurikulum baru, Kurikulum baru itu apa namanya Pak? kurikulum merdeka, Apakah itu tindak lanjut dari kebijakan AKM yang tadi? bukan terpisah Pak. ANBK. Iya, terpisah. sih. Terpisah. Terpisah, Oke. tetapi itu sebenarnya sejalan. Kurikulum merdeka. Iya. Apa tuh kurikulum seperti apa itu? Kurikulum yang memastikan bahwa anak-anak bisa belajar dan guru-guru bisa melakukan proses pembelajaran itu dengan memiliki kedaulatan yang baik. Sehingga anak-anak bisa berkembang kreativitasnya dan seterusnya. Oh gitu. Oke. Nah, sekarang saya tanya senjatanya. Ada pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh Pusdatin, Pak, kaitan dengan pengadaan yang pernah dilakukan di tahun 2019 terhadap sistem operating Chrome OS, ya kan? Saudara tahu nggak itu? Saya baru tahu ketika penyidikan diberikan. tahu ya. ketika di Sebelumnya penyidikan tidak tahu. diperlihatkan. Ya, Pada saat sebelumnya saudara tidak tahu. tidak tahu. Oke, saya nggak tanya lagi, nggak kerja lagi kalau tanya lagi. Nah, lalu berikutnya, ya, saudara tadi mengatakan ANBK ini bisa saya katakan ANBK mengganti UNBK, bisa nggak saya katakan seperti itu? Boleh dikatakan seperti itu meskipun berbeda cara dan tujuannya. Cara dan tujuannya, Ya. ya, coba jelaskan. Kalau UN itu untuk menilai setiap siswa. UN untuk setiap Menilai siswa. Setiap Kalau siswa. AN, Kemudian untuk UN yang dinilai adalah kemampuan siswa menguasai mata pelajaran.
kemampuan siswa untuk menguasai mata pelajaran tertentu, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Oke. sains gitu ya. Kalau ANBK, AKM, AN gimana ya? AKM itu untuk mengetahui capaian rata-rata sekolah. Oh, hanya sekolah, Pak. Ya, Pencapaian oleh karena rata-rata itu, sekolah. Siswanya diambil hanya sampel. Siswanya hanya diambil sampel. Sampel acak di setiap sekolah Oh. diambil sampel 30 atau 45, kemudian itu digunakan untuk menyimpulkan. Jadi seperti proyek atau apa? Proyek anggaran yang begitu dilaksanakan dengan kebijakan ANBK itu hanya untuk melihat sampel sekolah, bukan difokuskan kepada siswanya. Seperti itu. yang dites siswa, tetapi kesimpulan yang diperoleh itu adalah capaian rata-rata sekolah. Saudara pernah dapat keluhan dari daerah-daerah kalau Chrome itu tidak bisa kompatibel, tidak ada bisa digunakan untuk daerah 3T, bahkan ada anak SMA tidak bisa membaca kalau kita lihat literasi berita ya. Kan ini kan sebagai kepala litbang gitu loh. Ya. Ada nggak saudara mendapatkan masukan, informasi seperti itu? Ada nggak? Ya, sebenarnya ketika itu masa COVID. Ya. Masa COVID itu suasananya adalah anak-anak sulit melakukan pembelajaran. Nggak bisa pertemuan tatap muka di sekolah. Memang ketika isu yang paling utama adalah kekhawatiran terjadinya. Ya, kalau saudara katakan masalah COVID, seharusnya kompatibel masa COVID itu kan siswa bisa belajar menggunakan alat digitalisasi, katakanlah misalnya menggunakan tablet atau menggunakan atau apa kan seperti itu kan, atau menggunakan sistem yang ada di sekolah yang tujuannya untuk proses belajar mengajar. Ya, kami melakukan survei memang itu. Lalu kemudian mengidentifikasi apa sih kesulitan siswa di dalam belajar, apa kesulitan guru di dalam mengajar. Salah satu yang kami temui adalah siswa-siswa yang berada di perkotaan, yang lancar internetnya, memang banyak menggunakan alat digital, teknologi untuk proses belajar. Tetapi anak-anak yang tidak memiliki akses internet, itu memang mengalami kesulitan. Oleh karena itu pada saat itu kami punya ide untuk membuat modul khusus supaya anak bisa belajar, karena mereka kesulitan membaca textbook. Modul itu tertulis Pak, sifatnya printed. Pak Toto, pertanyaan saya terakhir ya. Jadi apakah ketika seorang kepala litbang, ya kan, mengikuti Zoom meeting, lalu tadi saudara katakan ada arahan go ahead with Chromebook, tindak lanjut dari itu mengubah kebijakan yang namanya dari UNBK ke ANBK, seperti itu? Oh, tidak seperti itu. Seperti apa jadi? Wacana ANBK, dulu belum disebut ANBK, belum menemukan nama. UNBK-nya masih enggak? UN-nya itu rencana terakhir diadakan tahun 2020. Ya, terakhir berarti tidak ada lagi dong. Terakhir itu karena COVID, Pak. Direncanakan tahun 2020 itu UNBK masih dilaksanakan. Tetapi wacana itu sudah dimulai akhir tahun 2019 itu, UN nanti tahun 2021 Enggak, sudah maksud tidak saya ada. gini, tadi saudara katakan model daring, semi daring, semua sistem operating bisa masuk semua. Mau menggunakan perangkat apapun ya, komputer apapun, laptop apapun ya kan, seperti itu. Nah, ketika menggunakan program ANBK dan saudara mengikuti Zoom tanggal 6 Mei itu, sistem operating yang lain cuman hanya satu, yaitu Chrome OS, benar gitu? Kalau kami tetap membuka Pak, tetap menggunakan 5 OS tadi. Karena kami khawatir kalau hanya dikunci satu OS, saya khawatir tidak banyak sekolah yang siap ANBK. Oleh karena itu, apapun komputer, sistem apapun. Nah, kalau untuk pengadaannya, sekarang ini kalau untuk pengadaannya, saudara tahu enggak, akhirnya pengadaannya itu dia menggunakan sistem operating Chrome OS. Tahu enggak? Kalau pengadaan itu di Dikdasmen, tidak di Balitbang. Saya enggak terlalu menguasai. Apa-apa kalau bukan di Litbang. Saya tanya ke Cepi. Ya. Pak Cepi,
saya langsung aja Pak Cepi ya. Pak Cepi kenal dengan orang sebelah ini, Pak Indra. Kenal. Pernah kasih bocoran spek nggak? Itu aja. Pernah. Coba ceritain dulu lah. Ya, izin. Di bulan Juni Ah, di kantor saya dipanggil Pak Mulyatsa ah, dengan PPK waktu itu. Kemudian diskusi tentang Chromebook ini. Beliau menanyakan apakah kenal dengan Bhinneka. Saya sampaikan ya saya kenal. Baik, saya sampaikan ya saya kenal. Kemudian Pak Mulyatsa meminta agar spesifikasi diberikan ke Bhinneka. gitu. Di mana saudara kasihkan nama Di orang kantor. Pak Indra nih? Hah? Izin, di kantor Pak. Atas perintah siapa saudara Pak kasihkan? Mulyatsa. Atas perintah Pak Mulyatsa. Seperti itu. Betul, Benar ya? betul. Tadi Indra ada gilirannya. Saya ingatkan, saudara juga ikut Zoom meeting, Pak Cepi. Ikut. Benar. Kalau soal jabatan saudara ini Kasubag apa Kasubdit apa gitu. Kasih, Di Pak. pengadaan itu. Kasih sarana prasarana. Prasarana ya, seperti itu ya. Zoom dari sejak awal 17 April saudara ikut. Ikut. Nah, yang saudara pahami dalam Zoom tersebut, siapa yang mimpin? Fiona dan Juristan. Fiona dan Juristan. Apakah Fiona dan Juristan itu selaku SKM menyampaikan juga bahwasanya ini permintaannya terdakwa Nadiem kaitan dengan Chromebook? Betul. Betul ya? Seperti itu ya. Saya langsung ambil intinya saja. Tapi kan sudah nggak dengar omongan Pak Nadiem. Apa iya apa enggak? Benar kan? Betul. Di mana saudara yakin Nadiem bisa ngomong kayak gitu? Saya tanya. Izin. Jadi pada saat rapat, Fiona menyampaikan bahwa ini sudah arahan Mas Menteri. Yakin saudara? Yakin? Ya, Fiona menyampaikan seperti itu. Nah, maksud saya, apakah atasan saudara juga, artinya direktur atau apa, juga mengatakan hal yang sama kepada saudara kalau SKM itu adalah arahannya menteri? Betul. Benar? Betul. Termasuk juga, nah tadi Pak ini sudah ngomong, dia dengar langsung, go ahead with Chromebook, kan? Seperti itu. Saudara ada komunikasi yang sampai ke level dirjen eselon 1? Tidak secara langsung. Tidak. Tidak selalu berarti ada dong? Tidak secara langsung mestinya. Ada berarti? Tidak secara langsung. Jadi lewat direktur, Pak. Enggak, maksud saya gini, ada juga dari eselon 1, katakanlah Pak Hamid Muhammad maupun Pak Jumeri menyampaikan juga bahwasanya ini arahan dari menteri gitu. Ada di rapat tanggal 6 Mei. Seperti itu. Nah, saya langsung tanya mengenai kajian teknis pertama. Saudara terlibat kan? Terlibat. Yang ketuanya Popi dan Hamim. Betul. Benar ya, Direktur SD SMP. Hasil kajian pertama itu apakah sudah mengunggulkan sistem operating Chrome atau seperti apa? Kajian pertama membandingkan 4 operating system. 4 operating system. Betul. Itu yang disampaikan. Benar ya? Betul. Oke. Nah, lalu bisa berubah ya kan? Menjadi ada namanya, apakah ada review kajian teknis pertama? Ada? Ada. Ada. Nah, sebelum saya menanya hasilnya, ada perubahan juga mengenai SK timnya? Ada. Apakah ketua tim, wakil ketua timnya diganti? Diganti. Siapa? Hamim Popi diganti siapa? Pak Hamim diganti Bu Sri Wahyuningsi. Ah. Bu Popi diganti Pak Mulyatsa. Oke. Nah, ketika diganti Pak Mul dan Bu Sri, apakah produknya namanya review kajian teknis itu? Hasil dari SK yang Benar? Betul. Oke. Apa hasilnya? Dari review kajian teknis itu apa hasilnya? Baik. Dari review itu ditambahkan tentang Chrome OS dan device management. Itu. Betul. Oke. Apakah review kajian teknis akhirnya dibuat oleh Sri dan Mul untuk membuat juknis atau juklak untuk pengadaan TIK DAK tahun 2020? Dipakai dasarnya. Benar? Menjadi dasar. Betul. Oke. Nah, ini yang itu juga digunakan juga untuk pengadaan itu, teknis itu untuk pengadaan di satuan pendidikan. Dana satuan pendidikan, APBN. Satuan pendidikan SIP lah maksudnya. APBN. Kan kalau DAK kan DAK fisik, Oh, DAK fisik, ya. itu kan dana transfer daerah. Betul. Kan tadi dibuat juknisnya sama direktur SD SMP, benar ya? Mohon maaf izin Pak, koreksi. DAK tidak dari direktur SD dan SMP. DAK itu kan oleh dari SD SMP kan ada DAK.
Betul, tapi yang membuat Juknis bukan direktur, tapi dari Biro Perencanaan yang ditangani. Ya, dari Biro Perencanaan. Ya. Tapi speknya, ya kan, Juknis Juklaknya itu dari yang dibuat sama Sri dan ini Pak Mul. Tanda tangan Hasil begitu. review itu. Hasil review itu yang Hasil digunakan review, kan. betul. Itu juga digunakan untuk pengadaan satuan pendidikan dan APBN. Yang di pusat, betul. Nah ini. Terus ada Permendikbud dibuat Pak Nadiem. Permendikbudnya bukan Chrome 2020. Permendikbudnya Windows. Ya kan? Kenapa dari satuan pendidikan dan APBN, Direktorat SD SMP, Bu Sri Pak Mul itu mau membuat Juknis atau Juklak yang berbeda dengan Permendikbud itu? Saya tanya. Saya nggak tahu. Ah, tidak tahu. Saya tahu. Pertanyaan gini, apakah ya kan setelah Permendikbud itu, saudara tahu Permendikbud yang dibuat oleh Pak Nadiem itu 3/2020 itu di bulan Februari atau di bulan Maret? Saya nggak tahu. Nggak tahu, saya lupa bulan itu. Nah, setelah dari itu ya kan, apakah diadakan tadi Zoom 17 April, 9 April yang SKM menyampaikan arahan Pak Menteri ini menggunakan Chrome sebenarnya. Dalam prakteknya gitu, dalam praktek pertemuannya seperti itu. Ya, itu di tanggal 6 Mei tadi. Benar, seperti itu. Betul. Nah, lalu berikutnya. Saudara pernah dengar namanya Permendikbud 5/2021? Pernah. Pernah? Oke. Apakah Permendikbud 5/2001 juga dipakai jadikan KAK atau acuan untuk pelaksanaan kegiatannya di dana DAK maupun di satuan pendidikan? Oh, nggak tahu. Saya Tidak tahu. Yang sudah tahu apa Permendikbud 5/2021? Permendikbud 5/2021 tentang petunjuk teknis DAK fisik di kabupaten kota tahun 2021. Teknis, oke. Saudara pernah mendengar kalau misalnya di zaman Pak Muhadjir ada Pustekom mengadakan pengadaan TIK dengan sistem operating Windows dan Chrome. Pernah dengar itu? Pada saat penyusunan pernah dengar. Pernah dengar? Pernah. Dengarnya pada saat saudara di sana pada saat penyidikan, Pada saat penyusunan kajian. pada saat Penyusunan kajian dalam analisis. kerja ya. Ya. Berarti pada saat di sana ya. Yang saudara dengar ya kan, khusus untuk Chrome itu mengalami 4 kelemahan atau komplain lah hasil dari survei, observasi. Benar itu? Betul. Bisa saudara sebutkan kalau saudara tahu. Baik. Jadi dari hasil dokumen yang kami dapat dari Ya. Pustekom, waktu itu Saudara Respati Hastomo, ada 4 kesimpulan. Yang pertama, Chromebook tidak bisa berjalan kalau tidak ada internet. Yang kedua, guru belum familiar. Yang ketiga, aplikasi-aplikasi berbasis Windows tidak bisa berjalan di Chromebook. Yang keempat, tidak bisa digunakan untuk UNBK. Oke. Apakah itu juga menjadi alasan tim teknis pertama yang tidak mau mengunggulkan dulu Chrome ketika ada arahan pertama dari Yuristan Topiona? Salah satunya ya. Oke. Nah, ketika terjadi perubahan itu, saya tanya peran IBAM itu seperti apa yang saudara pahami? Baik, peran Saudara Ibam dari awal rapat pada tanggal 17 April tahun 2020, dia sudah memaparkan spesifikasi hardware dan device management. Kemudian pada saat rapat 17 April pun ditanyakan dari hasil rapat, ada yang menanyakan apakah ini tergantung terhadap internet, Ibam bilang betul. Apakah ada solusinya? Tidak ada. Kemudian itu terus sampai dengan tanggal 6 Mei juga sama, membahas tentang spesifikasi Chromebook itu sendiri. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah IBAM adalah orangnya Pak Nadiem yang saudara pahami? Sepengetahuan kami saat itu ya. Mengapa saudara bisa tahu IBAM orangnya Pak Nadiem? Dari mana? Baik, karena disampaikan pada saat rapat, disampaikan oleh Fiona bahwa nanti akan menjelaskan adalah Saudara Ibam. Itu bagian dari kami. Bagian dari kami. Kalau tidak salah seperti itu. Seperti itu. Tapi saudara nggak klarifikasi dengan IBAM, lihat SK-nya atau seperti apa? Seperti Tidak, itu. tidak. Dan IBAM masuk dalam SK tim teknis perganti. Yang review. Yang kedua, oke. Tadi saudara katakan saudara paham ada 4 kelemahan seperti itu. Apakah saudara mengetahui ketika Permendikbud yang dibuat oleh Pak Muhadjir Effendi tersebut, akhirnya
sebagian dia menggunakan Windows karena dia tahu itu gagal, ngapain dipakai seperti itu. Untuk SMK yang lainnya dia menggunakan 3 sistem. Saudara tahu itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, lalu berikutnya, ya kan? Saudara tadi mengatakan bahwasanya kenal dengan mengasihkan spek dengan si Indra. Itu saudara kasih sebelum pengadaan apa sesudah pengadaan? Sebelum. Sebelum. Saudara paham tuh anggaran ini dari mana? Kapan sumber anggarannya, misalnya satuan pendidikan itu dari perubahan anggaran kapan disahkan atau apa? Pernah nggak dibahas sebagai kasih prasarana dan sarana nih? Saya tidak ikut. Atau main-main aja, langsung main lelang apa, main pengadaan saja gitu, tanpa tahu sumber pengadaan, tidak pernah dibahas di tingkat direktorat, tidak pernah. Tidak pernah dibahas. Layaknya misalnya nanti kita ada DIPA nih, anggaran ini satuan pendidikan, sekian. Pernah nggak seperti itu? Izin, kalau yang DIPA awalnya saya tahu, tetapi untuk pengadaan lab Nah, komputer. itu menarik. DIPA awalnya kan lab komputer, Betul. bukan pengadaan TIK. Artinya ada perubahan. Nah, saudara tahu nggak perubahannya kapan? Tidak tahu. Pengadaan. Nah, oke. Tadi saudara katakan sebelum pengadaan kasih speknya. Pertanyaan saya, spek yang saudara kasih itu, apakah spek terkait dengan produk Acer atau XP? Coba ingat-ingat. Izin, itu speknya spek umum. Ya, spek umum. Spek umum tidak ada brand dan segala macam. Hanya kalau orang teknis melihat spek itu udah pasti Chromebook. Chromebook, saudara ingat. Pasti Chromebook. Soal kasih hard copy atau kasih apa dokumen kepada ini. Seingat saya kopi. Nah, lalu ada klik di Hotel Arosa tanggal 30 Juni. Saudara hadir di situ? Hadir. Pertanyaan saya, PT Bhinneka hadir si Indra? Hadir di malam hari. Kenapa Indra yang hadir Bhinneka? Kenapa saudara nggak ngundang dari perusahaan PT ABC, Putih DEF, Putih apa kayak? Kenapa harus PT Bhinneka? Saya tanya. Baik. Izin jelaskan runutan pengadaan. Ya. Baik. Jadi kami tim teknis melakukan yang namanya merit point. Melakukan? Merit point. Merit point itu kita melihat semua barang yang ada di e-katalog, Sama barang. semua brand, semua tipe, dan kita nilai satu persatu. Karena bisa jadi satu merek atau satu tipe itu dijual oleh banyak penyedia. Setelah kami melakukan merit point yang kami urutkan berdasarkan nilainya. Nilai yang pertama menang itu adalah produknya Lenovo. Yang kedua adalah Lenovo, yang ketiga adalah HP, yang keempat HP, yang kelima Acer, yang keenam Acer. Awalnya PPK melakukan pemilihan terhadap produk Lenovo itu sendiri. Dari situ tanggal 29, kemudian tanggal 30 ada jawaban dari Lenovo bahwa paket ditolak karena tidak ada dukungan dari vendor kalau tidak saya lupa. Ya, seperti oke lah, saya potong. Oke. Setelah Itu, JP saya potong ya. Baik, Intinya saudara yang katakan merit point gitu ya. merit point. Itu. Tapi ada BBI nanti saya lihat faktanya. Sebelum tanggal 30 Juni itu, Bhinneka sudah tahu bakal jadi pemenang tanggal 15 Juni. Ah gitu loh. Kamu tahu nggak itu? Kalau pemenang saya nggak tahu. Hah? Kalau bakal jadi pemenang saya nggak tahu. Kamu kenal dengan orang namanya Noviati Chen, Ibu Maria Susi, atau Emak, atau apa? Tahu? Ada orang namanya Babe, Hendrik Tio, Nggak tahu. Pak. nggak tahu. Nggak tahu. Yakin kamu nggak tahu? Itu Indra langsung lihat muka kamu kayak mesem-mesem dia. Ah, bohong nih orang katanya. Hah? Yakin kamu nggak tahu? Kalau Novri dan Bu Susi saya tahu karena pernah Tahu? tahu. Iyalah ada di Betul. BB-nya. Itu. Oke. Jadi komunikasi kamu berikan spek itu perintah Mulyansa sebelum pengadaan kepada PT. Apakah akhirnya PT Bhinneka yang berkontrak untuk pengadaan TIK SMP? Benar? Betul. Untuk SD juga akhirnya berkontrak dulu walaupun akhirnya gagal. Tidak dilaksanakan. Setahu saya iya. Ya. Lalu digunakan SIP lah. Nah pertanyaan saya,
Siplah itu dilaporkan enggak? Ya kan, kepada terdakwa atau kepada dirjen atau kepada direktur atau seperti apa? Siplah saya nggak tahu. Oh, tidak Nggak tahu. tahu Siplah. Oke, saya ke Pak Indra. Nah, Siapa? langsung aja itu dikasih speknya. Tidak, Hah? tidak pernah. Benar? Benar. Kemarin kamu sidang bilang nggak ada. Ya nggak ada Pak, tidak pernah. Nah Betul. itu. Teman kemarin udah sidang, gimana mau cabutnya kan? Kemarin udah sidang. Betul. Bersedia dipanggil lagi. Ini nggak dipaksa loh. Nanti kata pengacara dipaksa, nggak ada dipaksa nih. Tidak Pak. Iya kan? Tidak pernah. Betul. Nah, itu. Sebelum pengadaan. Tidak pernah. Hah? Tidak pernah. Sebelum pengadaan, maksudnya sebelum lelang dimulai, spek itu udah dikasih. Tidak. Tidak. Tidak Maksudnya? pernah. Maksudnya apa? Kalau tidak berarti sesudah pengadaan baru dikasih. Gimana? Enggak seperti itu. Maksudnya saya tidak pernah menerima dokumen spek teknis dari Pak Cepi. Tadi kamu bilang ada ini. Maksudnya apa nih? Maksudnya kamu tetap mengatakan kamu tidak terima spek itu. Betul. Oh, tetap keterangan yang itu. Betul. Berarti berbeda dengan Cepi. Betul. Ya nggak apa-apa berbeda. Seperti itu. Dalam keterangan kamu ini, saya bacakan, ada tuh. Ada kamu menerima dokumen dari Novia Ticen. Ada mana BHP-nya? Saya bacakan. Cepi di sini BHP kamu. Ini Indra. Bentar yang mulia ya, ada BHP kamu. Ini. BAP poin 24. Pertanyaannya gini. Ini ada beberapa diperlihatkan percakapan jajanan pasar. Jajanan pasar apa, Pak? Jajanan pasar apa? Itu grup WhatsApp untuk koordinasi internal Pak. Oke, itu ada Cepi juga di situ? Tidak ada. Enggak ada. Itu yang ada siapa? Noviati Chen ada? Ada. Ada, oke. Emak ada, emak. Emak siapa emak? Enggak ada Pak. Ini kamu bilang emak ini istilahnya ada nih. Emak adalah saya meminta nomor kontak. Oh, oke. Nah di sini disebutkan ya kan poinnya. Pada tanggal 30 Juni 2025 bertempat di Hotel La Rosa, Direktorat SIMPI ya, melalui PPK yakni Harnowo telah melakukan klik di PT Bhinneka dengan total keseluruhan 444 miliar sekian, ya kan? Dengan merek SP Chromebook. Betul. Kemudian saya menghubungi Noviati Chen untuk mengkoordinasi untuk meneruskan informasi karena tadi user Cepi dan Harnowo mengingatkan saya yang memberikan info. Nah, titik. Sanggup berapa jumlah dari SP nanti sisanya kekurangan laptop merek SP-nya. Cari tempat lain. Kemudian Noviati Chen memberitahu nggak sanggup SP mau ganti Acer. Lalu saya menjawab udah pasti belum. Titik. Coba Mak dalam kurung Noviati Chen. Nah ini kamu tahu Mak Noviati Chen. Oke, saya jelaskan Pak ya. Nanti tuh. Telepon A dalam kurung kemungkinan adalah Acer. Kemudian Noviati Chen mengabarin saya bahwa harga Acer sudah masuk, lalu saya meneruskan informasi ke Cepi dan tim Direktorat SIMPI terkait merek SP tidak cukup jumlah. Kemudian berdasarkan informasi Noviati Chen, saya mengirim link e-katalog ke Cepi dan tim Direktorat SIMPI. Kemudian PPK Harnowo mengklik link yang sudah saya serahkan kepada Cepi tersebut, sehingga saya bahwa sudah selesai negosiasi kesepakatan. Gimana keterangan ini? Oke, izin menyampaikan. Pada tanggal 30 Juni, setelah saya sepakat dan berkontrak, Bhinneka sepakat dan berkontrak, dalam undangan di e-katalog LKPP, disebutkan pada jam 19.30, catatan saya di e-katalog LKPP, itu Direktorat SD mengundang Bhinneka untuk menghadiri meeting membahas kontrak setelah sepakat. Terus? Ya. Mana? Kemudian
atas dasar perintah dari pimpinan, saya mewakili karena pada malam itu saya datang ke Hotel Arosa. Oke. Terus? Sekitar jam 9, jam 10 pada saat saya membahas dokumen kontrak dengan pihak SD, saya didatangi oleh Pak Cepi dan Pak Harno beserta tim lah, seingat saya Pak Cepi. Beliau menanyakan apakah ada kesanggupan produk Chromebook untuk bisa mereka Enggak. pesan. Ya, nggak apa-apa. Terus? Oke. Ya. Nah, Dari pada saat keterangan itu, kamu sama si Cepi ini ya. ya, pada saat itu saya menanyakan ke pihak tim produknya Bineka karena pada saat itu saya tidak bisa memutuskan apa yang harus dijawab ke tim Direktorat SMP. Nah, di situ ada koordinasi, ada informasi juga bahwa saya menanyakan barang apa yang sanggup. Oke. Kalau misalkan produk HP itu berarti sebelumnya diklik Nah, oleh sekarang, oke. Ya. Indra, Iya Pak. kamu tahu produk Chromebook Acer Chromebook 311 C733T prosesor Celeron, memori 4 GB, ya kan? Harga tayang katalog PT Bineka dengan harga umum diberikan oleh Acer sebesar 6 juta. Kamu tahu? Tahu Pak, itu dari informasi di tim produk Bineka. Dari mana kamu tahu? Dari tim produknya Bineka Pak. Dari Maksudnya tim produknya Bineka, Bu Novi dari itu. tim produk Bineka. Siapa namanya? Bu Novi. Jadi setahu saya pada saat Enggak, siapa nama tim produk Bineka itu siapa namanya? Ibu Novi Pak. Ibu Novi. Ibu Noviati Chen. Betul. Oke, itu. Ya, terus selanjutnya di sini sudah disebutkan harganya 6 juta. Itu harga tayangnya. Iya. Ya, seingat saya. Dari Noviati Chen juga kamu tahu Betul. harganya 6 juta. Oke, enggak apa-apa. Nah, lalu di sini kamu sebutkan di sini ada BAP kamu poin 11. Ya kan? Kamu jelaskan seperti ini. Bahwa Direktorat SMP akan mengklik e-katalog PT Bineka. Lebih jelasnya dapat tayangkan langsung ke Andili. Siapa Andili? Andili tim produk Bineka Pak. Orang Bineka. Betul. Ini percakapan kamu di tanggal 18 Juni, artinya sebelum tanggal 30. Betul. Maksud dari percakapan tersebut yang mana SP prinsipal bertanya kepada saya, pada kamu maksudnya. Apakah sudah klik paket SMP yang mana pada saat tanggal 15 Juni 2020, saya tahu tidak ada klik paket SMP yang masuk dari percakapan emak kemarin Sabtu udah call. Enggak, DRA panjang kembar udah gatel dia mau ketemu Senayan. Yang mana masuk dari percakapan tersebut, emak Susi partner Bineka ingin langsung ke Mendikbudristek. Nah, pertanyaan saya, artinya tanggal 15-18 Juni itu saudara sudah mendapatkan informasi bahwasanya PT Bineka akan mengklik. Oke, saya jelaskan izin Ya, Bapak. jelaskanlah, tidak apa-apa. Oke, di situ kalau nggak salah ada bernama Saudara Andika yang bertanya, dengar-dengar SMP sudah klik ya. Itu yang statement adalah berdasarkan capturean seperti itu Pak. Dan saya jawab itu rumor aja dan tidak pernah ada paket tersebut diklik pada tanggal 15 Juni. Benar ini ya? Betul. Oke. Nah, si Cepi, balik Cepi. Cep ini benar enggak yang diberikan kepada si Indra ini adalah produk Chromebook Acer Chromebook 311 C7 ini memori 4 GB sebagaimana speknya, benar nggak ini? Salah satunya. Yang saya berikan maksudnya. Iya. Seingat saya itu spek minimum yang sudah dipaparkan IBAB di awal. Ya, jadi memori RAM-nya 4 GB, hard disk-nya 32 GB kalau tidak salah. Gimana? Jadi spek yang diberikan itu kalau tidak salah, kalau tidak saya ingat, itu spek yang dipaparkan IBAM di awal tanggal 17 April. Ya, paparkan IBAM sejak awal. Ya, di mana speknya itu kan memorinya. Dari mana kamu bisa mendapatkan, meyakinkan itu dipaparkan IBAM sejak awal? Dari mana? Itu kan di apa namanya? Di paparan itu, Pak, dari paparan di tanggal 17 Oh, kamu April. tahu, kamu hadir di situ. Ya, hadir. Nah, itu Saya maksud hadir. saya, kamu hadir. Saya hadir. Seperti itu. Ya. Jadi yang dipaparkan IBAM itulah hanya kamu berikan kepada si Ya. Indra. Ya. Oke, sama-sama disumpah ya. Ya. Kamu benar lihat. Oke.
Nah, selanjutnya berikutnya, balik lagi ke Indra. Indra sebagai pihak penyedia reseller, ya kan. Kamu memberikan harga yang berapa kepada pihak kementerian atau pihak LKPP melalui katalog? Izin, maksudnya harga sepakat, Harga ya, harga tayang atau harga apa? tayang. Harga tayang jujur saya sudah lupa Pak. Sudah Karena lupa. itu harga tayang itu pasti berdasarkan harga dari price list-nya, prinsipal Pak. Ya, nanti prinsipal kita hadirkan juga. Berarti Betul. kamu ingin mengatakan harga itu adalah harga yang diberikan oleh pihak Berdasarkan prinsipal. informasi dari Oke. tim produk, Nah, karena saya dari tidak, harga yang diberikan prinsipal itu, kalian dapat keuntungan berapa? keuntungan seingat saya waktu itu sepakatnya 5.670 ya. Kalau tidak salah ingat ya. Kalau persentase aja lah, persentase. Kalau persentase dari keuntungan itu berapa? 8% Pak Ya, catatannya. berapa? 8%. 8% itu selebihnya adalah dari prinsipal. Oh, saya tidak tahu ya. Ya, tidak tahu, itu harga dari prinsipal ya. Betul. Oke. Nah di sini ya kan, saudara reseller ya, saya lama udah tahu BT Bhinneka tuh main laptop dari saya kuliah dulu. Bisa saudara jualan di kementerian itu, apakah PT Bhinneka harus mendaftar dulu menjadi partnernya Google? Tahu nggak? Izin kalau urusan dengan sebagai partner Google saya tidak tahu Pak. Karena tidak terkait di saya. Tidak tahu saudara, Iya, yakin. yakin. Jadi Kalau yang jualan siapa? Bisa Bhinneka langsung melonong jualan aja. Kalau- Tanpa partnernya Google. Karena saksi ini udah banyak yang menerangkan seperti ini gitu loh. Dari Ganis, dari apa. Keberatan majelis jangan dipengaruhi. Dia tadi udah jawab tidak tahu. Apa lagi Pak? Ya, Gimana? Tadi kan dipengaruhi. Saya kira- yang lain sudah bicara. Enggak ada Cukup. yang lain bicara. ya, saya kira ditanyakan saja terhadap yang diterangkan ya tentu apa yang dialami saksi. Ya, Tidak nanti ada untuk yang lain penilaian bicara, jangan cukup ya, terpengaruh. Ya, ya. Oke. cukup penasihat hukum, cukup. Jadi saudara tidak tahu. untuk urusan Google Partner bukan di saya, itu di Bu Novi Pak. Oh Ibu Novi, seperti itu. Jadi saudara tidak tahu apakah ini ya, baik. Harga pun harga dari prinsipal. Harga yaitu dari tim produk Dari kami semuanya dari prinsipal. prinsipal. Oke. Yang digunakan Bhinneka akhirnya prinsipalnya siapa Pak? Yang Untuk saudara tahu. SMP itu produknya Acer, untuk SD HP. SD adalah Acer, SMP SP, apa terbalik saya? SMP Acer, Acer, SD, Acer, HP, Pak. SP, seperti Betul. itu ya. Oke. Terakhir saya kepada Cepi. Saya tanya masalah harga, Cep. Ya kan? Tadi kamu bilang harga itu, saudara sudah tahu harga itu sempat dibicarakan oleh Ibam sama Fiona pada saat di Zoom, harganya 6 juta. Tahu? Nah harga itu melibatkan kalian nggak tim tenis? Tidak. Tidak. Harga itu adalah harga yang dipaparkan yang saudara katakan tadi itu adalah spek yang saudara berikan kepada si Indra pada saat paparan. Betul. Benar ya? Betul. Harganya 6 juta ya? Betul. Ya, karena ini agak nyambung ceritanya, saudara. Benar ya? Oke. Terakhir ke Pak, balik ke Pak ini. Pak Toto. Pak, Ya, Pak. Pak Toto, ya kan? Dari penelitian kamu terakhir ya, oke. Terakhir Litbang tahun berapa? 2021. 2021 April. Iya. Ya. Kamu pernah meneliti nggak berapa skor IQ orang Indonesia, anak Indonesia pendidikan? Pernah nggak? Nggak pernah meneliti. Hah? Tidak, Nggak pernah. tidak pernah. Oh gitu. Tapi kamu yakin nama itu go ahead with Chromebook? Itu yang saya ingat. Benar? Oke. Ya, lalu ditindaklanjuti sesi sorenya. Benar. Sesi keduanya. Oke. Ya. Dilanjutkan yang mulia. Masih ada, silakan. Masih ada, mohon izin. Terima kasih Ketua yang majelis yang kami hormati. Saya ingin bertanya dahulu kepada Saudara Indra. Saudara Indra pada saat proses diklik itu oleh PPK, yang klik itu PPK SD, PPK SMP atau SMA? Saya tidak tahu pastinya Pak pada saat itu yang klik, karena Oke. kan prosesnya dilakukan oleh tim direktorat masing-masing Ya. Pak. Terus Eh,
yang PT Bhinneka dipilih sebagai penyedia Chromebook itu melalui direktorat apa? SD dulu, baru SMP. Tahun 2020 itu? Betul, SD dan SMP. SMP. Kalau SD itu sepakatnya seingat saya di jam 7 malam, kemudian saya diundang untuk menghadiri membahas kontrak. Gitu. Oke. Untuk ketersediaan barang dari PT Bhinneka yang ternyata mengalami wan prestasi, itu di SD atau SMP? Di SD, Pak. Di SD? Ya, Di SD. Waktu itu nilai kontrak atau nilai kontrak yang ada dari Direktorat SD ke PT Bhinneka berapa? saya lupa izin Pak, saya lihat dulu ya. Silakan buka data. Izin Pak, di sini nggak disebutkan juga Pak angkanya. Pokoknya jumlahnya itu 2020 34.950 unit, tapi nilainya 950 unit. 34.950 unit. Anggarannya kira-kira 250 M waktu itu? Saya kurang tahu Pak. Saudara lupa ya? Ya. Apa alasan ketika PT Bhinneka sudah dipilih sebagai penyedia, sudah menandatangani surat perintah kerja, tapi kemudian ternyata PT Bhinneka melakukan hal wan prestasi atau tidak dapat menyediakan barang sebagaimana dalam surat kontrak? Oke, izin saya jelaskan Silakan. runutannya Pak ya. Pada tanggal 30, Direktur SD 30 bulan? Juni. Juni. Ya, Juni apa Juli? Juni. Juni, oke. 30 Juni itu Direktorat SD melakukan proses klik. Tentunya yang mereka pilih adalah produk SP. Nah, di situ kami langsung bertanya kepada pihak prinsipal SP, sanggup nggak untuk pengadaan tersebut? Yang kami lakukan karena kondisinya adalah kalau misalkan sanggup, ya tentu kami akan proses. Dan tentunya tidak serta-merta barang itu ready. Kami juga sampaikan bahwa produk itu perlu masa waktu pekerjaan. Karena pada saat itu memang sudah ketahui itu COVID, Pak. COVID itu berarti segala keterbatasan semua ada yang terjadi pada saat itu. Oke. Jadi waktu itu PT Bhinneka dalam Berkoordinasi sistem e-katalog itu menyediakan Chromebook dengan merek HP. Untuk SD, betul. Untuk SD. Betul. Ya. Hasil koordinasi apakah sanggup atau tidak dan hasilnya adalah Sanggup untuk pihak SD. sanggup. Betul. Artinya ketika Bhinneka berani listing di e-katalog, berapapun barang itu harusnya PT Bhinneka tersedia barang yang akan diambil itu. Betul, pada Betul. saat itu harusnya tersedia. Harusnya tersedia. Betul. Faktanya setelah kontrak, ternyata PT Bhinneka tidak mampu menyediakan barang tersebut. Saya jelaskan, izin Pak? Ya. Oke. Nah, faktanya bahwa setelah kontrak dipesan berapa ratus ribu, berapa puluh ribu itu, 34 ribu itu, mampu enggak menyediakan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak? Pada saat itu akhirnya pihak SP menginformasikan ke kami bahwa mereka tidak bisa memenuhi dengan batas waktu yang ditentukan. Enggak, tunggu. Jadi tidak sanggup. Waktu itu kan yang berkontrak kan user kan ini dalam hal ini PPK tidak mau tahu tentang keberadaan dari prinsipal. Yang dia mau tahu adalah saudara sebagai penyedia, PT Bhinneka sebagai penyedia, yang mana dalam e-katalog katanya bersedia menyediakan barang berapapun banyaknya. Sehingga yang PPK mau tahu adalah kalian sendiri PT Bhinneka, dia tidak mau tahu tentang prinsipal. Izin. Iya, pertanyaan saya sanggup, memang tidak sanggup waktu itu? Begini Pak, bukan bercerita mengenai tidak sanggup atau enggaknya. Pada Enggak. saat itu, pada prosesnya Pak, kita selalu senantiasa mengupdate informasi kepada tim PPK. Jadi Pak, yang pertama dibaca, Pak ini pengirimannya per kapan? Per batch Pak, di bulan ini sekian, bulan ini sekian, bulan ini sekian. Itu juga informasinya yang saya dapatkan dari tim produk ke HP-nya bahwa Mampu. ada yang mampu. Karena berdasarkan informasi dari HP. Akhirnya, singkat saja cerita, saudara kan sudah, PT Bhinneka sudah berani listing di katalog, berarti kan sanggup. Sanggup Pada karena akhirnya, sanggupnya dari prinsipal Pak. Dia sanggup melaksanakan kontrak tidak?
pada akhirnya prinsipal tidak sanggup, akhirnya kita infokan ke tim Direktur Nah, SD. pertanyaan saya, apakah PT Bhinneka yang berkontrak dengan PPK SD, Direktur SD, mampu melaksanakan sesuai kontrak atau tidak? Adendum Pak, tidak mampu. Tidak mampu. Iya, Oke. adendum jadinya. Jadi apa yang di adendum waktu itu? Adendum itu merubah untuk Chromebook-nya ditiadakan. Chromebook sebagai mayor item pekerjaan terbesar itu ditiadakan. Betul. Oke. Apakah saat itu karena tidak kesanggupan PT Bhinneka, kemudian PPK itu melakukan pemutusan kontrak dan melakukan blacklist kepada PT Bhinneka? Ada tidak dilakukan itu? Karena tidak. Anda melakukan prestasi. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Sehubungan dengan fakta ini, saya ingin bertanya kepada Pak Cepi. Pak Cepi, sebenarnya bagaimana proses survei? Ternyata mereka ini tidak mampu untuk menyediakan barang. Artinya kesiapan pengadaan Chromebook ini sebenarnya belum benar-benar siap. Tapi kemudian diputuskan oleh seluruh PPK dan KPA untuk segera dilaksanakan. Faktanya mereka tidak siap. Pertanyaan saya, apakah kalian itu pernah melakukan survei terhadap jumlah ketersediaan barang yang ada di pasar waktu itu? Baik, izin menjelaskan. Pada saat rapat tanggal 6 Mei, Pak Hamid meminta dan menanyakan masalah ketersediaan barang di pasar. Ada Pak Hamid ya? Pak Hamid yang meminta. Dirjen Eselon 1. Betul. Oke. Nah, saat itu Juristan mengatakan bahwa masalah ketersediaan barang bisa ditanyakan ke Google dan akan ditanyakan. Juristan menyampaikan masalah ketersediaan barang akan ditanyakan ke Google. Betul. Dalam hal ini Juristan yang mau menanyakan ke Google atau saudara ditugaskan untuk menanyakan ke Google? Juristan. Juristan. Betul. Juristan SKM dari terdakwa. Betul. Juristan melakukan koordinasi langsung dengan Google. Betul. Ya, info di Zoom seperti itu. Di Zoom seperti itu. Terus lanjut. Kemudian ya setelah selesai meeting ya saya tidak tahu lagi apakah itu dilakukan atau tidak, karena di dalam Zoom meeting itu Juristan menyatakan hal seperti itu. Jadi keyakinan ketersediaan barang itu hanya berdasarkan informasi bahwa Juristan akan melakukan komunikasi dengan Google. Cuman itu? Betul. Keyakinannya cuma sampai itu? Ya. Makanya gagallah mereka melaksanakan itu ya. Betul. Dampaknya itu artinya kalian ini tim teknis sebenarnya untuk melaksanakan pengadaan belum benar-benar siap waktu itu? Belum siap. Belum siap ya? Oke, saya kunci kalimat terakhir itu. Intinya semua belum siap. Oke, saya ingin ke masalah spesifikasi teknis. Dalam kajian teknis yang dimana saudara yang menginput review kajian teknis tentang spesifikasi teknis. Tadi kami dapat fakta dari keterangan Ganis dari pihak Google. Dia menyampaikan bahwa dialah yang menyampaikan spesifikasi teknis kepada IBAM. Soal spesifikasi minimum Chromebook yang akan menggunakan operating system Chrome, kemudian ada CDM, dan lain-lain sebagainya. Menghubungkan cerita itu, dia menyerahkan kepada IBAM, saudara dalam membuat spesifikasi teknis dalam review kajian teknis itu, mendapatkan spesifikasi dari siapa? Dari IBAM. Dari IBAM. Ya. Nyambung cerita ini ya. Ganis ke IBAM, IBAM ke saudara. Oke. Untuk spesifikasi yang diserahkan oleh IBAM itu, kemudian kan saudara tuangkan dalam kajian teknis. Nah, dasar saudara menuangkan spesifikasi operating system Chrome itu, setelah mendapatkan dari IBAM, apakah kemudian itu merupakan keputusan final dari terdakwa sebagai menteri yang disampaikan melalui Juristan dan melalui Hamid serta Fiona, sehingga saudara berani memasukkan dalam kajian review. Baik, izin. Rapat tanggal 6 Mei. Rapat tanggal 6 Mei. 6 Mei. Agak kuat saudara. Siap. Rapat tanggal 6 Mei, Fiona menyampaikan bahwa, mohon maaf saya baca ya. Ya, Takut silakan. salah. Silakan. Jangan mengarang ya, saksi. Tidak, mohon maaf. Ini Itu kan Puan. Mohon Iya. izin, Saya kira lanjut aja. jangan Nanti- intervensi dulu pertanyaan kami. Iya, iya, lanjut biar Baik. ini. izin, apa yang di BAP ini adalah saya mengetik langsung dari video yang saya saksikan.
Silakan. Dalam Zoom itu, Fiona sempat... Zoom tanggal 6 ini ya? Zoom tanggal 6. Setelah Zoom Fiona dan Menteri dan Hamid ya? Ya. Oke. Baik. Dalam Zoom tersebut, Fiona mengatakan ini adalah tugas pertama dari tim teknis untuk mendetilkan spesifikasi Chromebook. Untuk menentukan spesifik. Mendetilkan spesifikasi Mendetailkan. Chromebook. Oke. Betul. Kemudian di menit ke-10, Fiona menambahkan bahwa tugas pertama tim teknis adalah membuat argumen terkait yang menjurus Chromebook termasuk availability yang akan ditanyakan ke Google termasuk compatibility. Stop. Maksudnya apa itu? Tugas tim teknis adalah? Baik. Kan di kajian pertama kami tidak memasukkan Chrome OS dan device management. Tidak memasukkan operating system. Artinya masih membandingkan 4 operating system tersebut. Oke, bebas. Bebas. Nah, kemudian di sini Fiona menata, karena sudah Fiona menambahkan tugas pertama. Ini Fiona ya, bukan juris ya? Fiona. Oke, lanjut. Tugas pertama tim teknis adalah membuat argumen terkait yang menjurus Chromebook termasuk availability yang akan ditanyakan ke Google termasuk compatibility. Nah, kemudian Availability yang akan ditanyakan ke Google. Betul. Maksudnya apa itu? Siapa yang akan menanyakan ke Google? eh, Fiona? ya, di atas sebelum ini kan tadi saya sampaikan Bu Juris menanggapi bahwa untuk ketersediaan barang dapat dibantu oleh Google. Nyambung, Akan ditanyakan langsung. nyambung. Oke, lanjut. Oke. Nah, kemudian di menit selanjutnya ini ada pernyataan dari Pak Hamid. Satu dari Fiona, kemudian dari Pak Hamid. Apa Pak yang Hamid. dikatakan Pak Hamid? Pak Hamid menjelaskan bahwa Pak Menteri sudah memutuskan bahwa ini Chromebook. Jadi Chromebook ini harus dipastikan bahwa aplikasi yang existing bisa jalan dengan jangan berpikir Windows lagi nanti karena sudah diputus keputusan. Artinya Pak Hamid mendapat perintah dari Menteri untuk jangan berpikir lagi soal Windows, tapi Menteri sudah putuskan bahwa Chromebook yang akan diadakan. Betul. Betul? Betul. Oke, ada dua ya. Fiona memerintahkan, kemudian Hamid memerintahkan saudara sebagai tim teknis untuk dalam review kajian teknis dalam spesifikasinya dibuat operating system Chrome. Kemudian yang ketiga? Ketiga, jadi sampai akhirnya kami memang membuat kajian khusus Juristan menyampaikan bahwa ini sudah perintah Menteri? Sebentar. Coba. Baik, lanjut dari Pak Hamid tadi. Juristan menjelaskan bahwa basis keputusan sudah jelas, tinggal menuliskan lagi dan menyarankan bahwa akademisi tidak perlu karena dikhawatirkan akan diperlukan penjelasan dari awal. Artinya basis keputusan sudah jelas, apa artinya itu? Menyambung dari pernyataan Pak Hamid tadi. Menyambung dari pernyataan Pak Hamid yang mana menyampaikan perintah Pak Menteri bahwa kajian teknis itu harus dibuat mengarah ke Chromebook. Betul. Oke. Jadi apakah tiga alasan ini saudara pakai sebagai dasar untuk menuangkan spesifikasi di dalam kajian teknis termasuk spesifikasi secara keseluruhan yang disampaikan oleh IBAM? Baik, izin. Pada awalnya kami hanya memasukkan kajian tentang Chromebook itu saja ke dalam kajian. Oke. Tapi rekomendasi tentang spesifikasi teknis itu kami masih umum. Masih umum. Belum memasukkan Chrome OS dan device management. Oke. Nah, tanggal 24 Juni itu Bu Sri melaporkan kepada Fiona Oke. hasil kajian. Di situ memang masih umum. Nah, Bu Fiona membalas WhatsApp-nya Bu Sri menyampaikan bahwa menurut Mas Ibam ini spesifikasi tidak sesuai. Artinya spesifikasi umum yang Anda buat itu belum sesuai Belum menurut sesuai. Mas Ibam. Oke, lanjut. Yang keduanya adalah bahwa sesuai arahan Mas Menteri harus memasukkan CDM. Masih ada lagi sesuai arahan Mas Menteri. Di WhatsApp-nya Bu Fiona ke Bu Sri. WhatsApp-nya Bu Fiona ke Ke Bu Sri. Bu Sri
Itu Sesuai arahan Menteri, harus ditambah CDM, device management. Device Management, Ya. Management. Ya. CDM, Chrome Betul. Device Management. Betul. Itu Nah. arahan Mas Menteri. Menurut WhatsApp dari Bu Fiona seperti itu. Menurut WhatsApp dari Bu Fiona kepada Bu Sri. Oke, lanjut. Itu tanggal 24 Juni. Tapi kami tetap tidak 24 Juni, 24 Juni. Tapi kami tetap tidak sebelum pengadaan ini ya, Sebelum. klik proses klik. Sebelum. Oke, terus? Nah, tetapi kami tim teknis tetap tidak memasukkan dulu spesifikasinya sampai tanggal 28 Juni Pak Mulyatsah memberikan kembali lagi mengcapture WhatsApp dari Bu Fiona ke Bu Sri, ditambahkan bawahnya ada notes bahwa tugas tim teknis memasukkan Chrome OS dan device management ke dalam spesifikasi. Oh, ada perintah lagi dari KPA ya, Mulyatsah. Betul. Oke, terus? Berdasarkan itulah baru kami memasukkan. Karena sudah ada perintah tertulis. Oke, sebelum pengadaan apakah saudara pernah melakukan survei di mana ketersediaan CDM ini tidak ada di pasar? Tanggal berapa itu? Kami melakukan survei tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Mei tahun 2020. 2 sampai tanggal 2 Mei sampai tanggal 5 Mei. 5 Mei, tidak ada di pasar. Itu survei di e-katalog dan online shop. Oke. Di situ kami melihat bahwa Chromebook ada, tetapi CDM-nya tidak ada. Chromebook ada, tapi CDM CDM tidak tidak ada. ada. Betul. Artinya kalau CDM tidak ada, Chromebook ada, pada saat itu proses pengadaan bisa dilaksanakan tidak? Tanpa adanya CDM. Bisa sebetulnya. Bisa ya? Bisa. Saudara sebagai tim teknis menyatakan bahwa tanpa adanya CDM, dengan hanya Chromebook bisa dilaksanakan pengadaan. Bisa. Berarti apakah CDM itu merupakan satu komponen yang penting untuk ditambahkan dalam spesifikasi itu? Sedangkan tadi saudara mengatakan bisa tanpa CDM. Menurut informasi yang kami terima dari, kan kami tidak tahu CDM itu apa awalnya. Oke. Kemudian dari paparan Mas Ibam disampaikan bahwa CDM ini adalah untuk mengontrol semua device Chromebook di sekolah, satuan pendidikan. Tujuannya untuk itu aja? Hanya itu. Oke, tapi kemudian saudara berani melaksanakan pengadaan tanpa adanya CDM waktu Sebetulnya itu. Oke. Saudara saksi, sebelum AKM nama ujiannya apa? UNBK. UNBK. UNBK itu basisnya menggunakan komputer atau manual? Ada yang komputer, UNBK komputer. Komputer, UNBK. oke. Dalam komputer itu atau laptop itu yang melaksanakan UNBK, apakah ada perangkat sejenis device management? Seperti Chrome device management? Setahu saya tidak ada. Tidak ada? Setahu saya tidak ada. Sama sekali tidak ada? Tidak ada. Jadi pada saat melaksanakan UNBK, device management diperlukan atau tidak? Tidak. Tidak diperlukan. Demikian dari kami, Yang Mulia. Baik ya, cukup ya penuntut umum ya. Ada bukti BBI yang mulia. Kenapa? Bukti BBI mau dipraktikkan ya. BB yang mana? Rekaman atau apa? Yang di WhatsApp terlebih dahulu ya. WhatsApp yang diterangkan oleh saksi Cepi. Para saksi. Saksi Pak Cepi ya. Tadi saksi sudah menyampaikan bahwa CDM itu belum dimasukkan ya. Tanggal 24 Juni. Betul. Oke, 24 Juni lah itu kemudian CDM harus dimasukkan. Betul. Oke, saksi tahu tidak itu permintaan asal muasalnya dari siapa? Yang saya tahu dari Fiona. Dari Bu Fiona ya. Oke. Ini panggilan terdakwa Nadiem ini di kementerian ya? Itu dengan sebutan Mas Menteri ya? Betul. Betul ya. Oke, karena ini klop dengan keterangan saudara. Di sini percakapan pada tanggal 24 Juni 2020 dari Fiona kepada Pak Hamid Muhammad. Nah, di sini tadi saudara menyampaikan 24 Juni CDM harus dimasukkan penyampaian Bu Fiona. Karena di sini bunyi chat dari Fiona kepada Pak Hamid Muhammad, PLT Dirjen ya, pada saat itu ya. MM minta spesifikasi untuk ada device management. Ini device management ini maksudnya CDM? Betul. Oke. Penting untuk visi teknya tapi sekarang belum masuk. Ini tadi saksi bilang bahwa awalnya itu belum masuk. Betul. Kemudian ada perintah untuk memasukkan CDM itu. Betul. Oke, kemudian pertanyaan saya kembali. Selama saksi melakukan atau membuat kajian teknis
maupun review kajian teknis ya. Apakah di situ dalam hal review kajian teknis ya? Ya. Apakah ada saksi dalam hal penyusunan review kajian teknis, ada keterlibatan atau peran dari IBAM dalam hal memberikan masukan terhadap kajian teknis yang maupun review kajian teknis yang dibuat? Ada. Ada. Seperti apa keterlibatannya atau peran-perannya, masukan seperti apa? Baik, izin. Tanggal 14 Mei, 14 Mei. ya, saya di WhatsApp oleh Ibam. Oh, itu setelah 6 Mei tentu ya? 6 Mei, betul. Oke, di WhatsApp apa isinya? Baik. Atau Isinya informasi apa? beliau menyampaikan, saya dapat kajian teknis dari Pak Hamim, kemudian Oke. sudah di-convert ke Google Doc dan banyak komentar di situ. Komentar dari siapa? Dari saksi atau dari IBAM? Dari Ibam. Dari IBAM. Dari IBAM. Oke. Kemudian apa isi komentar itu lebih ke mana? Di komentar itu banyak tautan-tautan yang menguatkan tentang Chromebook. Tautan yang menguatkan Chromebook. Ya. Hanya terhadap materi Chromebook saja yang disampaikan. Betul. Oke. Nah, kemudian ini kaitannya dengan saudara Pak Indra nih ya, dari Bhinneka. Masih ada kaitannya dengan saudara saksi. Nah, di sini saudara ada juga dilakukan penyitaan handphone juga ya oleh penyidik ya? Betul. Betul ya. Di handphone tersebutlah ada grup WhatsApp namanya Jajanan Pasar. Betul. Betul. Disitulah sebagaimana dalam BAP juga ada sebuah kode-kode di dalam yang hanya diketahui oleh internal dari anggota grup tersebut. Misal di situ ada kode Senayan. Yang dimaksud Senayan itu untuk sebutan apa? Kemendikbudristek. Kemendikbudristek itu sebutan Senayan. Oke. Kemudian terhadap istilah merah dan biru, itu istilah untuk apa? Itu untuk SMP dan SD. Untuk SMP dan SD. Betul. SMP yang mana? Biru. SMP biru. Betul. SD merah, seperti itu ya? Betul. Oke. Kemudian ada lagi, tadi sudah dijelaskan emak itu Ibu Mariana Susi. Betul. Betul, oke. Kalau Pak Cepi ada tidak di situ istilahnya? Atau Pak C kalau di BAB saudara itu? Betul. Betul, itu untuk Pak Cepi? Betul. Oke. Kemudian yang ingin saya tanyakan kembali, di sini tanggal 11 Juni 2020. Ini chat dari saudara. Dalam grup tersebut, gue nggak tahu, kalau tadi siang kita udah dapat file presentasi tersebut, kemudian gue bisa tanyakan ke user. Soalnya habis ketemuan, Senin sudah janjian mau ke merah, mudah-mudahan bisa jelasin. Yang saya tanyakan, yang dimaksud dengan user ini apa? Atau untuk siapa? Itu file presentasi itu kan diinfokan oleh tim Bhinneka ya. Saya coba bertanya-tanya, apakah benar file presentasi? Tadi siang kita sudah dapat file presentasi, kemudian bisa gue tanyakan ke user. Nah ini yang dimaksud user, pertanyaan saya, yang dimaksud user ini siapa? Ya, Kemendikbud Pak. Kemendikbud yang dimaksud Coba user. bertanya-tanya, betul. Oke, karena itu tadi ada sambungan janjian Senin, sudah janjian mau ke merah. Bertemu dengan siapa saksi dengan merah orang SD ini? Saya lupa Pak pada saat itu siapa, tapi Wahyu masih ingat? Wahyu masih ingat sebagai PPK. Wahyu Aryadi. Betul. Karena di sini bulan Juni 11 Juni 2020. Ini sebelum melakukan pengklik pemesanan kepada Bhinneka, kan seperti itu ya? Betul. Oke. Kemudian ini juga tadi sudah ditanyakan bahwa 15 Juni 2020 dari Andi Li. Tadi sudah dijelaskan juga ya. Andi. Ada juga di situ ya. Ya, itu yang Andi ya, bertanya, di sini. katanya sudah klik. Ya, katanya SMP klik di kita. Ini bukti Betul. ya. Tapi tidak ada klik. Ya, tanggal segitu belum ada. Tanggal 30 sudah ada klik belum? Betul, yang saya SMP tahu ke Bhinneka tanggal 30. terrealisasi. Betul. Oke. Kemudian nah, di sini tanggal 16 Juni 2020, keesokan harinya dari tanggal 15 tadi. Unit sampel
udah gue berikan ke user, mau dibawa ke tim teknisnya. Pertanyaan saya, unit sampel ini unit sampel Chromebook? Betul, Betul. betul. Mau saksi berikan ke pihak Kemendikbud? Betul. Ke siapa tahun 2020? Karena ini kan hanya SD dan SMP. Pada saat saya diminta untuk memberikan memberikan Chromebook Sampel sampel demo. Chromebook, demo unit, betul. demo unit Chromebook. Nah, makanya kepada siapa? Ke direktorat mana? Seingat saya berikan ke Direktorat SD, tapi ke resepsionisnya sih Pak. Oh, maksudnya itu disampaikan ke Direktorat SD. Betul, Ini tanggal 16 Juni 2020. betul, Pun belum ada klik pemesanan. betul. Mau dibawa ke tim teknis. Oh, ini saksi sampai tahu tim teknis. Ini maksud tim teknis ini apa ini? Ya, kalau untuk demo biasanya kan dikirimkan tim teknisnya untuk dipelajari Pak. Tim teknis. Namanya itu ya. Oke, yang ingin saya tanyakan ke Pak Cepi, kembali Pak Cepi. Ini yang tim teknis ini, apakah tim di sini 16 Juni 2020? Itu tim teknis yang SD dan SMP. Betul ya Pak ya? 16 Juni 2020. Izin, saya tidak menerima. Saya tidak tahu yang dimaksudkan tim teknis di sini, tim teknis SD apa SMP, karena masing-masing direktorat punya tim teknis. Masing-masing direktorat ada tim teknis. Betul. Oke, tapi ada SK-nya itu ya, tim teknis. Ada. Ada kan? Itu tim teknis itu gabungan atau masing-masing? Kalau SK gabungan. Gabungan kan? Gabungan. Ada SD, ada SMP. SD, SMP. Ada IBAM juga di situ. Betul? Betul. Betul, nanti akan kami tunjukkan juga barang buktinya. Dari kami cukup ya mulia. Baik. Untuk saksi Cepi ya, sebelum kami berikan kesempatan kepada penasihat hukum ya. Tadi ditanyakan oleh penuntut umum, saudara menjelaskan bahwa ada perbincangan ya, yang saudara lihat melalui video pada menit sekian tadi sempat saudara, biar tidak jadi masalah lagi nanti. Itu video yang saudara lihat dan jelaskan itu pada saat apa itu? Pada saat Zoom meeting. Zoom meeting. Zoom meeting. Nah, pada kesempatan itu, apakah saudara hadir atau hanya diperlihatkan video dan terangkan sini? Saya hadir. Oh, jadi saudara hadir juga Hadir. di pertemuan itu? Betul. Oke, kedua, saudara tadi menyatakan bahwa ada capture tadi ya, yang dikirimkan dari siapa? Dari Bu Fiona ke Bu Sri. Ibu WhatsApp dari Bu Fiona ke Bu Sri. Fiona dan Bu Sri Bu Wahyuni. Sri. Itu kan percakapan antara dua orang. Betul. Nah, itu saudara lihat di mana? Diperhatikan momen kapan itu? Sehingga saudara tahu tentang percakapan itu. Screen capture itu dikirimkan Pak Mulyatsyah kepada saya. Oh, Pak Mulyatsyah yang kirimkan Ke saya. kepada saudara. Betul. Untuk kepentingan apa itu dikirimkan? Untuk menambahkan operating system dan device management di spesifikasi. Jadi demikian ya, biar jelas.